Hey guys, welcome back to Lorinda Says. Thank you for clicking this video untuk part 2 kali ini di dalam cerita asrama. Part 1 kamu boleh tonton di video yang sebelum ini. Kita telah menceritakan 3 cerita, yaitu tentang remaja yang di dalam almari, tentang murid yang lambat mau tidur masa di asrama, kemudian tentang murid yang terlalu suka belajar sampai lewat malam sehingga ditemani oleh sesuatu. Sebelum kita melakukan kita punya video ataupun kita punya cerita untuk part 2 cerita asrama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe saya dan juga yang baru subscribe. Thank you, sebab Anda saya lebih bersemangat membuat video seterusnya. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Kalau kita stres, kita berusaha untuk mencari jalan agar kita tidak stres lagi, mencari jalan ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Elakkan narkoboy. Cerita yang pertama ini mengisahkan tentang seorang student dari sekolah di Keningau. Saya mendapat cerita ini daripada seseorang yang saya kenal juga, dan dia menceritakan bahwa kisah ini terjadi pada diri dia sendiri pada waktu dia di tingkatan 5, dan dia sudah tinggal di asrama sekolah tersebut dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6 atas. Jadi 5, 6, 7 tahun lah dia di sana kan. Pada waktu tingkatan 1 hingga tingkatan 4 tuh dia biasanya mengalami hal-hal yang tidak terlalu menakutkan, hal-hal biasa, macam yang kalau kita ditandas kedengaran macam ada orang mandi di tandas sebelah, padahal bila kita keluar tiada. Itu rasanya biasa sudah jadi di asrama guys. Sebab saya sendiri pun pernah mengalami begitu. Jadi sama dengan kawan yang kasih tahu ini, macam narasumber ini juga, dia pun mengalami hal yang sama. Seperti kita sedang basuh muka di depan tandas, lepas tu tandas macam ada orang pakai. Bila kita tengok rupanya tandas tiada orang. Kita panggil kita punya watak ini sebagai E. E ini dia suka bangun lewat malam. Bukan dia suka, tapi terbangun lewat malam. Jadi dia akan mulai rasa macam panas, kemudian mau mandi. Jadi dia tidak dapat tahan hati dia pun pergi bilik mandi. Seperti biasa, bila di bilik mandi itu tengah malam, kita akan dengar kalau ada orang tengah siram-siram untuk mandikan. Jadi si E ini dia dengarlah ada orang mandi. So dia pun rasa, oke, saya tidak seorang, ada kawan saya mandi, jadi tidak apalah, bolehlah saya santai-santai, tidaklah menakutkan sangat kalau ada kawan mandi, dia bilang. Dia pun pergilah kan, dia masuk, memang ada orang mandi. Dia kelihatan seperti kawan dia yang dari bilik sebelah dia juga. Jadi si E dan B ini sekarang tengah mandi pukul 1:30 malam, which is bagi saya sendiri, saya tidak berani mau pergi bilik mandi di asrama kalau pukul 12 ke atas sudah. Itu yang saya sendiri alami dari mula saya tinggal asrama sampai form 5. Jadi saya sejenis yang takut untuk pergi tandas kalau saya lah. Tapi kalau pencerita kita ini, dia suka mandi tengah malam. So dia mandi dengan seorang penghuni juga, penghuni bilik sebelah biliknya. Jadi dia pun tegur lah, kau pun mandi tengah malam? Lepas itu si kawan jawab, iya saya pun mandi, panas pak, dia bilang. Jadi kan, dia bilang si E ini. Jadi si E pun rasa macam, oke, ada kawan, saya mandi dulu lah pak, kau mandi lah pelan-pelan, saya pun mau mandi dulu, bilang si E. Iya, dia bilang si B di sana. Jadi orang mandi sama-sama. Habis mandi dia terus cuci-cucikan dia, lepas itu dia pergi sidai kain. Ini pergi sidai kain, tempat sidai kain satu saja di asrama itu. Dia pelan-pelan lah sidaikan, dengan harapan dia akan nampak si B itu sidaikan. Tapi semakin lama dia tunggu, semakin dia rasa seram. Dia pun tidak tahu kenapa, jadi dia cepat-cepatlah kasih siap, dia tidak mau tunggu sudah. Sampai di tangga, dia mau naik tangga kan, pergi di bilik dia, sebab bilik dia ialah di tingkat atas. Lepas itu kamar mandi tingkat atas pula sudah kena tutup atas alasan tertentu. Dia terkejut sebab orang yang dia jumpa di tangga itu ialah orang yang mandi sama dia tadi. Lepas itu dia cakap, kau bagaimana? Dia bilang si E. Lepas itu si B bilang, saya terbangun sebab mau terkancing sejuk, dia bilang. Lepas itu si E pun heran, seingat kau mandi sama saya tadi. Mana ada, saya tidak mandi sama kau, dia bilang si B. Saya baru bangun nih, saya mau pergi kancing, tapi saya mau pergi tandas dulu, dia bilang. So si B ini dia ingat si E ini bergurau. Si E ini pula jadi terkejut, shock. Pas tu dia laju-laju pergi bilik, terus dia pasang lampu. Terkejut semua satu bilik dia, kenapa lampu dipasang, sebab biasanya di asrama lampu tutup kan. Pas tu dia kasih tahu orang, tadi saya jumpa si B di tandas, bila saya naik lepas saya sidai kain, saya naik, saya jumpa si B di tangga. Dia cakap dia tidak pergi mandi, dia bilang. Jadi semua ada orang
mula rasa macam takut sudahlah mau keluar pukul 12 malam ke atas. Jadi begitulah cerita dia guys. Kita akan terjumpa benda-benda begitu kalau di asrama. Kadang-kadang sebenarnya kita tidak percaya benda-benda begitu, tapi macam mana kalau benda begitu terjadi. Dan saya yakin benda begitu memang terjadi, sebab siapa kita untuk sangkal kebijaksanaan iblis untuk membuat tipu muslihat dan menakutkan kita kan. Next, kita pergi kepada cerita kedua, cerita Mayang Mengurai. Cerita tentang seorang gadis bernama Mayang yang mempunyai rambut yang panjang. Cerita ini selalu famous di asrama-asrama. Ceritanya bermula apabila ada seorang gadis berambut panjang, cantik, yang telah mati bunuh diri di sebuah asrama. Kejadian ini berlaku lantaran dia merasa sungguh kecewa karena tertipu oleh dia punya kekasih apabila satu saat dia berjumpa dengan kekasihnya, namun kekasihnya telah mengkhianati dan telah memperkosa Mayang bersama kawan-kawan lelaki tersebut. Jadi dorang memperkosa Mayang beramai-ramai. Tiada seorang pun yang akan percaya kalau dia kasih cerita pun siapa yang memperkosa dia, walaupun dia kenal semua pemerkosa dia, dan dia tidak menceritakan apa yang terjadi kepadanya karena dia takut dan dia malu. Akhirnya Mayang memilih untuk membunuh diri di dalam almari di asramanya. Saya yakin banyak asrama yang mempunyai cerita versi Mayang Mengurai ini, namun dia mempunyai nama watak yang berbeza. Dan kita pergi balik kepada cerita Mayang. Akhirnya wujudlah satu penampakan seperti seorang wanita berbaju putih, berambut panjang lurus dan dilepas ke belakang, berjalan dan kakinya tidak cecah tanah. Kasihan juga lah cerita Mayang ini. Bagi saya cerita Mayang ini memang suatu yang selalu jadi di asrama. Selain daripada versi Mayang membunuh diri di dalam almari, ada juga yang mengatakan Mayang terjun dari tingkat 3 asrama. Ada juga cerita yang mengatakan Mayang mati membunuh diri mengerat tangan dia di bawah pokok besar di sebelah asrama. Ada juga versi yang mengatakan Mayang mati ketika diperkosa dan dibuang ke parit sekolah begitu. Jadi who knows, kita tidak tahu sebenarnya cerita ini betul atau tidak. Untuk next video cerita Seram Jumat, saya akan menyediakan satu cerita yang sangat menarik juga, perkongsian daripada rekan-rekan saya di grup WhatsApp. Dorang ada banyak cerita-cerita mistik dan saya akan susun atur dulu, kemudian saya akan letakkan di CSJ minggu depan. Dan jumpa kamu lagi di next video. Terima kasih sob sentiasa menonton. Lorinda says bye guys, bye, jaga diri.